Selamat pagi anakku semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anakku semuanya, tanda siap, buku ada di atas meja. Sudah? Mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca suratul Fatihah, Fatihatus Suwar, Ummul Quran. Kita berharap semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran serta keberkahan, terutama hari ini dalam menuntut ilmu-ilmunya, ilmu-ilmu Allah, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ala biniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak semuanya, adakah yang tidak masuk hari ini? Ini nggak kosong, ada satu. Oh, itu berarti belajar. Baik, saya absen. Yang pertama, saya tangan diangkat. Jadi alhamdulillah. Kemudian Aliza Zakiatul Fakirah. Alhamdulillah. Arya Putri. Cahaya. Ya. Kemudian Jihan. Kemudian Junior. Ya. Lanjut kemudian Kava Atta. Ya. Kemudian Muhammad Rizki Al Mawahib. Ya. Kemudian Muhammad Yudhisthira, Muhammad Yusuf Kurniawan, Muhammad Fatur Rahman, Nabila Anissa. Yang terakhir Yudo Ahmad Rizki. Terima kasih. Alhamdulillah kelas kita komplit, kompak. Kita lanjutkan harus semuanya. Bab yang akan kita hadapi atau kita pelajari kali ini adalah judulnya menguatkan kerukunan melalui toleransi. Menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Anak semuanya, untuk bab kali ini temanya toleransi. Ayat Al-Quran yang sering dipakai dasar dalam bertoleransi itu ada surah Al-Kafirun. Coba kita sama-sama, karena ini BAI ya, kita awali dengan membaca surah Al-Kafirun bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidun ma abattum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ada yang tahu artinya? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Tidak akan aku menyembah apa
apa yang engkau sembah tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Berarti kalau ada perbedaannya yang ini adalah dasar utama bahwasanya surah Al-Kafirun menunjukkan tentang betapa pentingnya toleransi. Kita akan membahas itu semuanya. Tapi sebelumnya sudah diperhatikan semuanya. Silakan tanggalnya tanggal sekarang. Tanggal berapa? Silakan ditandai tanggalnya. Tanggal 5. Ya. Untuk berikutnya kita akan membentuk 5 kelompok. Silakan sudah punya tim untuk pembentukan kelompok belajar? Ya. Nah, silakan membentuk 5 kelompok. Hanya 5 kelompok ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan, nggak apa-apa. Kemudian kursinya ditata yang membentuk kelompok. Silahkan ayo masing-masing. Itu masih lagi ya. Masih lagi ya. Silakan langsung membentuk kelompok. Kasih di jalan, bisa pindah. Saya menunjuk ya. Baik, ini kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Yang berikutnya ini kelompok 3. Megang dewe tadi. Kemudian kelompok 4. Ini kelompok 4. Nah, kelompok 4, alhamdulillah. Lanjut yang berikutnya kelompok 5. Ini kelompok 5. Oke. Baik, kemudian yang terakhir kelompok 6. Kelompok 6. Anak semuanya coba diperhatikan. 6 kelompok ini untuk melihat kesiapan kamu. Coba yang merasa saya panggil, tolong satu kelompok tangannya diangkat semua. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, sip. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, dan terakhir kelompok 6. Oke. Anak semuanya coba diperhatikan. Setelah kita membentuk kelompok, minggu yang lalu saya telah memberikan tugas, yaitu ulangan tentang background. Apakah sudah dikerjakan? Belum selesai? Tidak apa-apa. Kalau usahakan pertemuan materi kita di bab pertama, yaitu membahas tentang bagaimana kita memiliki rasa tasamuh atau toleransi. Tapi sebelumnya, untuk sampai ke materi biar kita relax, Mas tolong diperhatikan. Ini ada tokoh anak soleh, coba bareng-bareng. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin haji, orang tua dihormati, cinta Islam, makmur yakin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam, yes. Tolong tidak ini? Ya. Kurang sekali ya. Habis itu kita lanjutkan karena waktunya, mohon maaf, kita hanya butuh 2 jam pembelajaran saja, tapi menyelesaikan nanti 3 kali pertemuan harus selesai. Nah, makanya sekali saja ulangnya. Kamu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang
perhatikan aja dulu. Pak, ketika dia berkelahi, coba perhatikan endingnya, apakah ada yang untung dan ada yang rugi? Tidak ada, jawabannya dua-duanya rugi. Kenapa? Orang yang tengah mau tidak mau secara fisik, maka dia pasti akan mengalami babak belur. Nah, seperti itu. Makanya perang itu tidak akan ada yang diuntungkan. Perang itu semuanya adil, semuanya kebakar, semuanya korban. Dan ketika ada korban satu, maka berikutnya keturunannya, anggotanya, grupnya, dia juga akan merasa, akan membalas karena merasa anggotanya ada yang dirugikan karena terbunuh. Makanya biasanya orang Jawa itu perang itu tidak ada yang untung, kalah terbakar, menang terbakar, kalah menjadi abu. Jadi yang menang terbakar, kemudian yang kalah jadi abu. Jadi dua-duanya tidak ada yang untung. Makanya harus semuanya di Islam ada materi yang disebut tasamuh atau toleransi. Oke, kita lanjut. Pak, nanti yang dibahas adalah toleransi. Ya. Toleransi atau bahasa Arabnya tasamuh. Toleransi atau bahasa Arabnya tasamuh. Tasamuh. Toleransi bahasa Arabnya tasamuh. Tasamuh tulis ini ya. Tasamuh. Silakan tulis. Toleransi. Terus bahasa Arabnya tasamuh. Jadi tasamuh atau seperti tasamuh boleh. Nah, tasamuh ini gandeng ya, lari. Satu kata tasamuh. Jadi kalau tidak ada harokatnya sama bacanya tasamuh. Sudah ditulis? Ya, sama-sama. Apa bahasa Arabnya toleransi? Tasamuh. Apa bahasa Indonesianya tasamuh? Toleransi. Kasih itu aja. Sudah, perhatikan. Saya punya beberapa gambar, kita analisa bareng-bareng kelompok 1 sampai kelompok 6, perhatikan. Coba di sini ini ada dua gambar. Yaitu ada bapak dan ibu, entah ini kan anak kembar atau bagaimana. Yang jelas perhatikan, yang bapak juga gendong anak, yang ibu juga gendong anak. Kalau ini betul-betul anak kembar, maka apa pendapat kamu kelompok 1? Adil enggak ya? Adil, karena bapak gendong, ibu juga gendong. Perhatikan, dua-duanya sama. Sekarang yang kamu lihat, apakah ada perbedaan di antara dua ini? Gambar ini ada, yaitu bapak dan ibu. Karakternya berbeda, jenis kelaminnya berbeda. Pas kebetulan anaknya kembar, berarti enak, baginya enak. Perhatikan, nah ini kadang kalau ada keluarga anak satu, kemudian bapaknya tidak mau menggendong anak, coba perhatikan. Apakah benar tidak kehidupan seorang ibu? Nah, makanya kerjasama berangkat dari perbedaan, maka akan sampai pada kerjasama. Inilah inti dari toleransi. Lanjut, gambar yang berikutnya. Perhatikan, ini saya punya gambar. Nah, dulu kembalikan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan kamu amati. Yang A, pertanyaannya, yang B, pertanyaannya beda. Kelompok 1 yang A, kelompok 2 yang B. Silahkan kamu perhatikan. Jawab
dengan komentar. Hitungan 1 detik. Kelompok 1. Silakan. Apa yang kamu lihat? Yang lain santai saja. Amati, jeli, dan seterusnya. Ayo kelompok 1, ada yang komentar? Silakan. Kelompok 1, bagaimana? Kelompok 1. Silakan. Bisa kamu jawab. Pertanyaannya apa itu kelompok 1? Ada berapa orang laki-laki? Oke, sekarang kamu amati. Sudah kamu diskusikan. Kira-kira ada berapa? Yang jeli. Sambil menunggu. Kemudian kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2 silakan kamu baca. Apa pertanyaannya? Ada berapa kuda pada gambar B? Oke, kita kasih kesempatan mungkin 5 detik untuk bisa menjawabnya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, kelompok 2. Berapa kudanya? 2. Kelompok 1, berapa orang laki-laki yang ada? Oke, sekarang yang lain perhatikan. Adakah yang mau menjawab tentang ini semuanya? Kelompok yang lain boleh? Ada berapa orang laki-laki di gambar A? Coba semuanya. Berapa laki di gambar A? Yang mana itu? Naik kuda, terus kemudian ya, yang rambut terurai. Mungkin itu karena sudah tua, mungkin ya. Tidak dirawat oleh anaknya, dan sempat potong. Kemudian yang berikutnya, yang D. Ada berapa kuda pada gambar tersebut? Berapa? Ada berapa? 2 kan? 2, oke, 2. Sekarang ada berapa burung? 2, 4, 6, 8. Coba perhatikan, ini yang dimaksud dengan perbedaan. Cara pandang itu juga berbeda. Semakin jeli seseorang, maka semakin mendekati kebenaran. Ada ya? Kelompok berikutnya. Kelompok 3 dan 4. Kelompok 3. Ada berapa orang yang akan naik tangga di gambar A? Kelompok 4. Ada berapa? 6. Kemudian yang berikutnya, yang D. Ada berapa orang pada gambar B? 2. Yang mana itu? Sampai dan depan. Lanjut terakhir kelompok 5 dan 6. Yang 5 dan 6 ini agak ya namanya siluet ya sekarang ya. Namanya siluet. Oke, lanjut. Kelompok 5 dan 6. Sudah amati gambar. Yang 5. Pertanyaan apa? Kelompok 5. Kelompok 5 pertanyaannya apa? Dibaca bareng-bareng. Ada apa? Burung gambar. Oke. A ya. Kemudian yang kelompok 6 dibaca bareng-bareng soalnya. 1, 2, 3. Ada berapa? Ada berapa mata pada gambar B? Oke. Silakan dikasih waktu. Jangan lama-lama. 4 detik saja. Baik, kelompok 5 gambar B. Ada 2. Yang satu mata dari samping, kemudian yang satunya mata jebakan yang ada di posisi telinga. Yang berapa? Berarti berapa jumlahnya? 3. Oke, segitu saja. Coba perhatikan, ini namanya sudut pandang yang berbeda. Semakin jeli seseorang, maka beda jawabannya dengan yang kurang jeli. Halo. Oke.
Kalau sudah, just gitu aja. Ini pengamatan saja. Sambil ditulis. Silakan sambil ditulis. Gak usah, disingkat saja. Pengertian toleransi adalah, silakan. Pengertian toleransi adalah sifat dan sikap. Pengertian toleransi adalah sifat dan sikap. Sudah? Tenggang rasa. Ya, ambil aja posisi kata tenggang rasa gitu saja. Tenggang rasa. Sudah? Atau saling menghargai. Atau saling menghargai, sudah? Antar sesama manusia. Antar sesama manusia. Saling menghargai antar sesama manusia. Sesama manusia. Ya. Walaupun pendirian dan pendapatnya, walaupun pendirian dan pendapatnya bertentangan dengan pendiriannya sendiri, walaupun pendapatnya bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Walaupun pendapatnya bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Lanjutannya. Orang yang toleran, ya lanjutannya. Orang yang toleran, sudah, yaitu orang yang memiliki kesabaran, yaitu orang yang memiliki kesabaran, kelapangan dada, dia itu sabar, kelapangan dada, punya lapang dada yang tinggi, dan daya tahan yang kuat. Ya, salah bisik ini. Bisa lagi dikit, ini menulis saya kesal. Coba sama-sama kita pahami tulisan. Apa tadi bahasa Arabnya toleransi? Tasamu. Apa bahasa Indonesianya tasamu? Toleransi. Baik toleransi maupun tasamu, apa yang dimaksud menurut istilah? Yaitu sikap. Baca semuanya, 1, 2, 3. Tenggang rasa atau saling menghargai antar sesama manusia, walaupun
kasih gambar. Suliat ya namanya. Nah, di undangan pernikahan itu mesti seperti itu ada. Kalau dia tidak jeli, maka kajian, Mas, pertentangan pendapat ini menjadi ramai. Mulai soalnya belum tadi juga ada 5. Nah, ini teman sebelah saya teman sebelah saya hari ini 5 gitu 6. Yang satu milik saya sendiri. Dan seterusnya. Ya nggak apa-apa. Itu bertentangan dengan diri sendiri. Ya nggak boleh. Kita nggak boleh ngoyoi, apalagi kita kemudian membuli. Nggak boleh. Inilah toleransi. Halo. Sekarang perhatikan. Pak, orang yang toleransi itu bagaimana Pak? Ciri-cirinya sabar. Berarti kan itu ada. Yang pertama sabar. Yang kedua lapang dada. Yang ketiga memiliki daya tahan. Makanya harus semuanya perhatikan. Ini dalil ini terkenal pada waktu kalau ada kelanjutan nasihat. Inna Allaha ma'as sabirin. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Inna Allaha ma'as sabirin. Ulang 1, 2, 3. Inna Allaha ma'as sabirin. Maka tunjuk jari coba. Telunjuk kanan diacungkan. Inna Allaha. Kemudian jari tengah mengikuti jari telunjuk ma'as sabirin. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Inna Allaha ma'as sabirin. Apa artinya? Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Langsung apa? Tadi kalau kita tasamu, maka yang pertama surah Al-Kafirun. Apa semuanya? Sekarang, Pak, kenapa Pak orang yang bisa tasamu toleransi itu ternyata dia memiliki daya tahan? Ayo pantas dalilnya itu tadi. Bagaimana dalilnya tadi? Bismillah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'as sabirin. Sekarang kalau kamu ngerti kondisi kalau tidak cocok sama teman, perhatikan. Jadi itu kadang seperti ini. Terus kemudian kalau kamu mengikuti kelompoknya Sakermania, ini artinya apa? Perdamaian. Makanya Sakermania itu rata-rata salam perdamaian. Oh ternyata kalau kita gunakan sebagai standar hukum, dalilnya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai. Itu menyertai. Kalau ada anak yang jujur kemudian dia sabar, Allah berjujur. Itu menyertai, mengikuti. Kalau ada anak yang berdiri kemudian dia sabar, Allah menyertai. Posisi bagaimanapun Allah menyertai. Innallaha ma'as sabirin. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan. Ini ada perbedaan kita bahas di sini. Karena ada tuntutan juga. Baik ya. Kalau ada pertanyaan, saya lanjut setuju. Ini ya, kita lanjut. Perhatikan. Pembagian toleransi. Namanya judulnya pembagian toleransi. Pembagian toleransi. Judulnya pembagian toleransi. Pembagian toleransi kalau di bidang agama ada 2. Ini kalau perhatikan saja. Yang pertama toleransi internal umat Islam. Itu saja. Yang pertama, kalau di bidang agama ada 2 toleransi. Yang pertama toleransi internal umat Islam. Maksudnya apa Pak? Di dalam agama Islam sendiri Mas perhatikan. Pada saat Rasulullah masih hidup, Mas perhatikan. Allah
Allah ternyata memberikan takdir yang berbeda. Walaupun dinul Islam itu salamun, keselamatan, amanah, berarti kan ternyata Mas pada waktu Rasulullah masih hidup, beliau pernah berpesan besok itu Islam akan terbagi menjadi 74 golongan. Kalau perhatikan umat Islam sendiri Mas itu terbagi sampai 74 golongan. Itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalau Rasulullah mengatakan seperti ini, maksudnya hadis berarti. Karena dasar Islam, hukum Islam ada dua. Kalau tidak Al-Quran, dia berarti hadis. Hadis itu apa Pak? Hadis itu perkataan Rasulullah. Kemudian takrir Rasulullah, keinginan Rasulullah. Kemudian tindakan Rasulullah. Halo. Contoh. Selalu kamar usalli, sholatlah kamu kayak bagaimana Rasulullah sholat. Hello. Berarti hadis ini mengatakan kalau menjadi sebuah hukum itu ucapan atau tindakan. Satu dua tiga empat. Jadikan ada dalil sholatlah kamu solu kamar usolli. Hei, kau pada sholatlah kamu kayak aku ketika sholat. Hadis ini tolong perhatikan. Berarti hadis yang menurut perbuatannya Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah. Jangan gimana? Para wali komentar ini. Nah, ini ngaku. Diam terus apa? Taulah kalau ada perintah sholatlah kamu seperti sholatku Rasulullah, ini berarti ucapan atau perbuatan? Kelompok satu, ucapan atau perbuatan? Amal hadis selalu kemana itu sholat. Itu keren itu Mas. Keren. Agar sholat itu penuh dari itu. Berarti itu ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Kelompok dua, ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Kelompok tiga, ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Kelompok 4, ucapan atau perbuatan? Dari perbuatan. Kelompok 5, ucapan atau perbuatan? Sholat kayak aku sholat. Ini kalimat itu ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Kelompok 6, perbuatan. Jawabannya yo ucapan, yo perbuatan. Karena tadi ada kalimatnya soluh delok lihatlah aku. Ada dua. Ya, perkataan Rasulullah, instruksi yang diucapkan dengan lisan, terus kemudian Rasulullah juga melaksanakan. Baik, kalau semuanya lanjut. Ayo lagi itu ya. Pengertiannya perhatikan. Toleransi internal umat Islam, maksudnya toleransi ke dalam umat Islam. Kasih pengertian. Toleransi ke dalam umat Islam itu sendiri harus menjaga toleransi internal umat Islam. Yang kedua, apa yang kedua? Antar umat beragama. Tadi surah Al-Kamil internal atau antar umat? Surah Al-Kamil tadi ke dalam apa keluar agama Islam? Antar umat beragama. Jadi dari semuanya, ya ada. Jadi pokoknya dipercepat ya, biar nanti bisa penuh. Halo semuanya, ini besok saja. Perhatikan. Nah, ini kelompok 1 sampai kelompok 6, tolong perhatikan. Pada budaya Kudus, ini pertamanya ini. Kabupaten mana? Kudus. Perhatikan. Sholat Kudus dan tradisi korban kerbau saat Idul Adha. Perhatikan. Kalau kita lihat daerah yang lain, itu cenderung kerbau itu sapi. Kabupaten yang lain cenderung kerbau itu sapi. Sapi. Kenapa di Kudus kok kerbau? Yang pertama, perhatikan. Oke, benar, jawabannya benar.
Yang pertama menghargai mati. Oke, benar. Tapi kalau melihat seperti ini perhatikan, maka sebenarnya selain sebagai, perhatikan ya, sebagai Sunan Kudus menghargai tradisi dari orang-orang Kudus, karena ada yang non Muslim terutama Hindu, maka kalau diperhatikan ada satu lagi, karena yang lain menyembelih sapi, maka kemudian yang laku sapi atau kerbau, yang lain sapi semuanya, tapi di Kudus kerbau. Maka selain peluang jadi menghargai toleransi antar umat beragama, sebenarnya Sunan Kudus juga membuka peluang baru tentang bisnis, yaitu disembelihnya kerbau. Andai kan tidak ada seperti itu, kalau perhatikan, ternyata tren semuanya sapi semuanya, kira-kira kerbau laku tidak? Mungkin juga tidak selaku kayak di Kudus. Kamu cek aja, Masjid Kudus itu di setiap desa bisa sampai 7 hingga 15 kerbau disembelih setiap Idul Kurban. Oke, ini budaya Kudus. Lanjut diangkat ya, toleransi Sunan Kudus. Lanjut, perhatikan, adanya persahabatan. Kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3, perhatikan. Silakan kamu komentar. Nah, kasih waktu. Sudah dibaca? Sudah diperhatikan? Bisakah manusia hidup sendiri? Tidak bisa. Gambar di sini menunjukkan bahwa dia yang sukses menjalin komunikasi, menjalin persahabatan, berarti dia berhasil mengamalkan pelajaran kasamo atau toleransi. Oke, lanjut. Kelompok 4, 5, dan 6. Perhatikan gambar. Perhatikan. Ini tadi sudah kita bahas bareng-bareng surah Al-Kafirun. Dalam surah Al-Kafirun, Mas, perhatikan. Mas ini ya, kelompok 4, 5, dan 6. Nah, kelompok 4, 5, dan 6. Dengan adanya lakum dinukum waliyati, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Indah tidak? Indah tidak? Indah. Kenapa? Karena saya menghargai. Lanjut. Terakhir ya. Judulnya fungsi tasamuh. Maaf, ini kita harus ada RKA yang harus kalian selesaikan. Silakan lihat fungsi tasamuh. Tulis saja di sini. Fungsi. Ini tugas kalian dipelajari. Raya makin relevan. Harapan. Silakan Mas. Mas Adi Raya ada tugas persiapan aksi, silakan. Nanti ketuanya siapa ini? Jadi ya, ini aja. Jadi ketua kelompok. Silakan ya bertugas untuk MAPSI ya, persiapan MAPSI, silakan. Ini guntingnya. Ada gunting ada? Gimana? Gimana? Iya ini langsung. Sama-sama sebelum mengerjakan fungsi tasamuh ada 3. 1, mempererat persaudaraan antar manusia. Yang kedua, meningkatkan derajat manusia. Yang ketiga, meringankan beban orang lain. Berarti kan LK bekerja sesuai kelompoknya.
buang 1, 2, 3, 4 seterusnya sampai 6. Nah, nanti mas lupasin nanti bikin dulu. Ya nanti tidak salah. Nah, kamu lupas dulu susah nanti ngomongnya. Nah, lupasin nanti. Kamu sudah, kamu sudah ditulis. Kalau sudah, baik, silakan kerjakan LK. Ya, nama pelajaran dan absensi ya itu ya. ABS absen ya. ABS absen. Baik, silakan dikerjakan sambil dibaca dan dipahami. Sambil dibaca dan dipahami. Itu ada LK. Gini, ada yang menulis sama, kemudian ada yang mengerjakan tampilannya atau untuk jawabannya. Silakan. 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 Silakan kerjasama. Ada yang memotong, kemudian ada yang ngepaske jawabannya. Mripati kibarang kelingan sliramu, ibu bapak sing gedene awakku, kulite panjenengan saiki wis padha keriput.
nanging tresnomu marang aku ora tau suruh. Kulitmu wis keriput, rambutmu wis memutih, matoske sego dilarani ati ora tau ngeluh. Gusti kula nyuwun pangapura sing akeh, durung iso mulyake wong tuwa, uratku dadi perih. Ibu bapak niki anakku sing nakal, nyuwun donga pangestu sing dadi modal. Brebes milih elo iki netes ning pipi, kula kangen panjenengan ning jero ati. Saben wengi kula donga saben wengi kula donga marang sing kuwasa, muga ibu bapak diparingi sehat lan mulya. Sepurane bapak, sepurane ibu, anakmu mung dadi beban, atiku remuk. Dungoku kanggo sampeyan wong tuaku, dungo sae sing sami dongane, sampeyan kanggo anak-anake. Ibu bapak tresnaku ning sampeyan selawase. Ibu